Google resmi mengakuisisi perusahaan keamanan cyber bernama Mandiant dengan angka 54 miliar US dollar atau sekitar 77,5 triliun rupiah. Ini jadi akuisisi kedua terbesar yang pernah dilakukan Google setelah 2012 sempat mengakuisisi Motorola Mobility yang dijual kembali di tahun 2014. Nantinya, Mandiant akan digunakan untuk meningkatkan keamanan di layanan Google Cloud. Nama Mandiant ini meroket setelah berhasil membantu Microsoft melacak serangan SolarWinds di tahun 2019-2020 yang menyerang beberapa sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Microsoft juga sempat berniat mengakuisisi Mandiant, tapi rupanya kalah duluan sama Google yang lebih dulu resmi mengumumkan akuisisinya. Realme akan segera merilis Realme GT2 Pro di Indonesia tanggal 22 Maret 2022. Spesifikasinya kelas atas, SoC Snapdragon 8 Gen 1, layarnya LTPO 2.0, kamera 50 megapiksel, dan Realme juga akan fokus memamerkan sisi desain. Realme GT2 Pro ini katanya dibuat dengan material kertas daur ulang dengan konsep yang disebut Future in Paper. Realme kembali menggandeng desainer yang sebelumnya bekerja sama di produk Realme GT Master Edition, yaitu Naoto Fukusawa. Gak sabar nunggu kehadirannya nih ya, semoga harganya terjangkau. Netflix dan TikTok hentikan layanannya di Rusia. Hal ini dilakukan sebagai imbas perang yang terjadi saat ini. Secara efektif, di bulan Maret 2022 ini, Rusia tidak bisa menggunakan layanan video on demand dari Netflix untuk sementara waktu. Untuk TikTok, pihaknya tidak akan menerima pengguna baru dari Rusia dan upload maupun upaya live stream dari Rusia juga tidak diperbolehkan. Kabarnya, hal ini dilakukan agar tidak ada berita atau informasi palsu terkait konflik Rusia-Ukraina yang tersebar lewat platform video pendek tersebut. Di Rusia, muncul proposal untuk melegalkan software bajakan, setidaknya untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan brand teknologi yang menarik produk dan layanan mereka dari Rusia, seperti misalnya Microsoft dan Sony. Oleh karena itu, ada pertimbangan peraturan bahwa software bajakan akan dilegalkan untuk dipakai. Software bajakan yang diperbolehkan ini sendiri sangat terbatas dari brand atau merek yang memutuskan keluar dari Rusia saja. Selain software, ada pertimbangan juga bahwa video game serta film layar lebar juga diperbolehkan untuk dibajak, walaupun ini belum final. Ingat ya, ini semua baru wacana. Proposal ini belum tentu disetujui. Nvidia kabarnya bakal merilis RTX 3090 Ti di tanggal 29 Maret mendatang. Ini diketahui setelah file yang diduga dokumen embargo dari Nvidia untuk board partner bocor di internet. Di sana terlihat agenda peluncuran produk RTX 39 Ti dan juga jadwal publikasi media serta review dari tech influencer. Dari rumor yang beredar, bocoran spesifikasi RTX 39 Ti itu adalah GPU-nya model GA102-350, 10758 CUDA core, VRAM-nya 24GB GDDR6X. Konektivitasnya pakai PCIe Gen 5, dia punya 16 pin dengan TDP 450 watt. Apakah ini benar? Kita tunggu saja kehadirannya nanti ya. Apple baru saja merilis iPhone SE 2022, layarnya 4,7 inci pakai Bionic A15 dan konektivitasnya 5G. Tapi berapa kapasitas RAM-nya? Apple memang tidak pernah memberikan detail kapasitas RAM dari produknya. Nah, baru-baru ini beredar screenshot dari benchmark Geekbench yang menampilkan skor dan kapasitas RAM dari iPhone SE 2022. Ternyata kapasitas RAM-nya adalah 4 GB. Ini meningkat dari iPhone SE 2020 yang pakai RAM hanya 3 GB. Harusnya performanya benar-benar bisa sama dengan iPhone 13 series ya. Hanya bentuknya aja yang old school.